Apa nih, Bang izin sekejap. Iya, nggak apa-apa. Yang mau izin juga nggak apa-apa. Oke, sebelum kita lanjut ke kok praktikum ya, masih terbawa-bawa nih praktikum. Sebelum kita lanjut ke responsi, mari kita sama-sama berdoa menurut anggapan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi sebelumnya mewakili seluruh asisten, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kelas Elektro 07 dan 08 serta ada Inter yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti responsi ini. Kedepannya kita ngarapin kalau dengan kalian mengikuti responsi ini, nilai yang kalian dapat nanti pas UTS itu bisa gede ya. Amin. Oke, biar nggak panjang-panjang, langsung aja nih kita ke pembahasan yang pertama nih. Coba sebentar ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, kita perkenalkan diri dulu ya. Oke, jadi perkenalkan nama gue Doni Seten WU dari S1 Teknik Telekomunikasi, Teknik TT4305 dengan kode asisten DON. Daerah asal dari Manado. Nah, saya di sini nggak sendiri aja. Saya di sini bersama beberapa asisten. Di sini ada Kak Hana. Coba Kak Hana. Halo, tapi sorry aku nggak bisa on cam. Soalnya, ya. Dengar nggak tapi suaraku? Dengar. Oke. Halo semuanya, selamat datang. Perkenalan Kak. Oh ya benar-benar. Namaku Hana Najia, dipanggilnya Hana, kode asisten HNA dari S1 Teknik Telekomunikasi juga, asalnya dari Surabaya. Surabaya. Terus ada Bang Lamdani. Oke, perkenalkan nama saya Lamdani Tampu Bolon, ya. Jurusan S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2019, asal Medan. Oke. Ada juga Bang Taufik. Perkenalkan, nama saya Taufik Nugroho, S1 Teknik, asal dari Lampung, biasa dipanggil Bang Top. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada nih yang namanya MLC nih. Coba siapa nih sebenarnya MLC? Oke, nama aku Anissa Anggraini, kode asisten aku ACA, biasa dipanggil Cantik, asal daerah Makassar. Oke. Terus di sini ada Kak Melani. Coba Kak, perkenalkan. Nggak usah. Lanjut aja. Nggak usah. Oke. Jadi di sini kita bahas beberapa soal yang berhubungan dengan UTS. Entah itu UTS tahun lalu, UTS 2 tahun lalu, atau contoh-contoh soal yang pernah kalian kerjain di kelas. Nah, bentar. Oke. Di sini kita langsung aja masuk ke MLC. Coba diizin share screen. Ini kakak MLC. Udah, Don, udah. Masih nggak bisa nih. Oh ya, nanti kalau misalnya selama asisten jelasin, tolong di mute dulu. Kalau misalnya mau nanya, itu nanti ada sesi tanya jawab gitu. Jadi kalau misalnya memang kurang paham, silakan buat nanya. Udah, Don?
Oke, udah ada belum share screen-nya? Nah, di Nah, jadi kita bakal ngebahas dulu soal yang pertama, dan soal yang pertama itu bakal dijelasin sama Kak Hana. Gue teori BTW. Ya udah tapi nggak. Oh, teori ya? Bentar-bentar. Iya, teori dulu aja. Teori dulu Teori. aja. Teori yang mana? Teori yang dari kayak format penulisan dari awal, dari bab 1 gitu. Dari modul 1 maksudnya. Ya, bentar ya. Oke. Oke. Udah ada belum? Yang ini? Apa yang teori yang lain? Yang satunya. Oke. Nih, ada nggak sih? Ada. Nah, Oke. oke ya. Kita mulai dari soal teori. Kita mulai dari soal teori biar pemanasan dulu lah gitu intinya. Jadi yang pertama, nomor 1, format penulisan operasi aritmatika dalam bahasa C yang benar. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Halo? Ada yang mau jawab? Oke, ayo udah Kak gitu. Nah, yang pertama tuh format penulisan operasi aritmatika dalam bahasa C yang benar. Itu jadi kita tuh punya operasi aritmatika, itu ada beberapa gitu. Kita punya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sama modulo atau sisa hasil bagi, gitu kan. Gimana? Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, nomor 1 ya. Kita punya di mana nih? Di sini kelihatan nggak ya? Kelihatan, oke. Oke, nomor 1. Kita punya penjumlahan gitu kan. Kok jelek banget. Nah, dia ini bahasa C-nya kayak matematika biasa tuh, les kayak gini. Setelah itu kita punya namanya pengurangan. Sama juga kayak misalnya di matematika biasa gitu kan. Setelah itu ada perkalian. Nah, ini agak beda nih. Kalau biasanya kita di matematika itu kan pakai kayak tanda X gitu kan. Tapi kalau di bahasa C kita pakai bintang. Gitu. Nah, selanjutnya kita punya pembagian. Nah, pembagian ini kayak atau gitu. Atau slash gitu. Bahasa C-nya. Setelah itu kita punya modulo. Atau biasanya mod gitu kan. Atau sisa hasil bagi. Nah, dia ini tandanya itu kayak persen gitu. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Oh ya, terus kalau misalnya kita mau mengoperasikan kayak dari aritmatika ini, sama aja ordernya. Kayak misalnya di matematika biasa.
Jadi kita harus nyelesain yang pertama itu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Setelah itu kayak perkalian, pembagian, terus modulo. Baru yang ketiga kayak penjumlahan, pengurangan, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Aman semuanya? Aman, Kak. Oke. Oh ya, jangan lupa kita ngerjainnya tuh biasanya dari kiri ke kanan ordernya. Gitu. Lanjut, nomor 2, format untuk bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini itu adalah integer gitu kan. Nah, integer itu biasanya kita pakai persen F, persen D. Oke. Selanjutnya, kita punya format bilangan desimal. Format bilangan desimal itu artinya kayak bilangan real gitu, kayak 0, 0, gitu. Nah, dia ini adalah float. Gitu kan? Dan apa ya? Dan formatnya itu persen F. Lanjut. Nomor 4, format untuk penulisan bilangan real 2 angka di belakang koma. Ada yang tahu nggak? Yo, dijawab yo, dijawab. Jangan Titik dikasih 2F. angkanya. Persen titik 2F. Persen titik 2F, Kak. Persen titik 2F. 2F. Seandainya aku mau bilangan real 3 angka di belakang koma, gimana dong berarti? Persen titik 3F, Kak. Oke. Kalau misalnya aku nulis persen F aja, berarti nanti dia ada berapa titik di belakang koma? Berapa angka di belakang koma? 6. 6. Udah, sampai sini ada yang tanyain? Enggak, Kak. Oke. Selanjutnya bakal dilanjutin sama temanku Lamdani. Silakan Lamdani. Oke. Sekarang nomor 6 ya. Nah, nomor 6 itu fungsi else pada percabangan adalah, nah, fungsi else ini kan itu percabangan ya. If, ada if-nya juga, ada if else if, ada else. Nah, kalau tidak ada kondisi yang memenuhi pada if, nah, ataupun pada else if, maka si else inilah yang akan dijalankan perintahnya gitu. Jadi alternatifnya gitu else ini. Nah, ada lagi mau tanyakan pada nomor 6? Aman ya, ada ngerti ya? Fungsi else sebagai alternatif jika tidak ada kondisi yang memenuhi pada kondisi yang di if ataupun else if gitu. Nah, nomor 7 itu library string.h fungsinya adalah untuk memanipulasi string gitu dia. Terus ada yang bertanya kan nggak nomor 7? Nggak ada. Ada ya. Dan nomor 8, fungsi break pada switchcase adalah, nah, fungsi break. Kita kan udah tahu bahasa Inggrisnya break, berarti untuk berhenti ya, berhenti gitu. Nah, itu sebenarnya itu untuk memberhentikan aksi yang sudah terpenuhi. Misalnya di case 1 kita ingin buat program kan, misalnya ingin menampilkan hari apa, misalnya kalau kita nekan 1 gitu. Misalnya kalau saat itu Senin. Nah, habis itu kita tambahkan break. Ya udah, yang muncul itu cuma Senin. Nggak case yang selanjutnya gitu loh. Kalau yang 2 misalnya Selasa, yang 3 Rabu, yang 4 Kamis dan selanjutnya. Kalau kita nggak menambahkan fungsi break, nanti yang 2, 3, 4 dan selanjutnya akan dijalankan juga. Jadi intinya break itu untuk memberhentikan suatu aksi ya kalau sudah terpenuhi. Bang Lam, Terus bentar. untuk ya. Ini katanya nomor 5 belum. Nomor 5. Input. Ada apa aja? Oh ya. Nomor 5 Itu ya. kelewat tadi. Jadi di input itu
ada scanf, ada scanf, ada yang namanya gets, sama ada yang namanya fgets. Ini F-nya kecil ya. Nah, di scanf ini, itu biasanya untuk menginputkan integer sama float yang biasanya kita pakai. Tapi dia juga bisa inputin karakter. Cuman karakter di sini kalau mengandung spasi, dia itu karakter selanjutnya tidak terdeteksi sistemnya. Terus kalau gets ini, yang ini buat inputin karakter, habis spasi masih bisa terbaca. Dan fgets ini bedanya dari gets itu adalah di fgets itu memiliki ukuran buffer dan sumber inputannya. Jadi biasanya fgets ini nanti dipakainya di modul terakhir, modul ke-12. Lanjut. Nomor 9 ya. Format boolean. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu kan, boolean itu apa sih? Nah, boolean itu suatu nilai logika kan yang akan hanya menampilkan atau memberikan nilai true ataupun false gitu loh. Hanya dua saja dia, kalau nggak false ya true. Nah, untuk operatornya itu ada sama dengan ya, sama dengan 2 kali. Ini siapa? Don bisa sekalian tulisin Don. Ada sama dengan 2 kali. Ada tanda ada tanda sama dengan 2 kali, ada tanda seru sama tidak tanda seru sama dengan. Nah, kalau yang sama dengan 2 kali ini maksudnya apa? Kan boolean ini true ataupun menyatakan true ataupun false. Nah, kita misalnya di sini ambil contoh untuk membandingkan ya. Membandingkan si 2 variabel misalnya A sama B. Misalnya A itu nilainya 5 nih. Inisialisasi awalnya. Untuk yang B itu misalnya 5 juga. Nah, nanti kalau kita buat ini pada percabangan if A sama dengan B, terus maksudnya itu apa? Dia akan menampilkan, dia ingin membandingkan si A sama B ini. Kalau dia sama-sama 5, berarti dia benar gitu. Dia akan memberikan nilai true. Kalau dia memang A sama B itu sama-sama 5. Kalau tidak sama dengan itu, artinya dia menyatakan nilai true jika si variabel yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Misalnya A itu 4, yang B-nya 3. Dia akan memberikan nilai true jika dia tidak sama. Terus ada yang ketiga ini, operator yang ketiga ini tanda lebih besar. Dia akan memberikan nilai true jika si A ini, operator yang di sebelah kirinya, si A, kita misalkan si A, itu lebih besar daripada si operator yang sebelah kanannya. Ulangi, bukan operator ya. Operan. Nah, misalnya A lebih besar B, yang A ini 5, yang B-nya misalnya 3. Dia akan memberikan nilai true jika itu benar kondisinya. Nah, operator yang keempat, operator boolean yang keempat itu lebih kecil. Misalnya A-nya itu 3, yang B-nya 4. Berarti benar dong. Dia akan memberikan nilai yang benar jika itu kondisinya benar ya, si A-nya kecil daripada si B. Operator boolean yang kelima itu lebih besar sama dengan. Misalnya kita kasih contoh ya, inisialisasi awalnya itu A-nya itu 6. Terus yang B-nya 6 juga. Nah, kalian juga pasti ada bingung ya, ini kan sama-sama 6 ya, kok bisa benar nantinya. Nah, di situ ada tanda sama dengannya. Nanti dia akan memberikan nilai true jika si 6 ini lebih besar sama dengan 6. Walaupun dia ada tanda besarnya, ini juga di sebelahnya itu ada tanda sama dengan. Untuk operator yang selanjutnya juga demikian. Ini kan lebih kecil sama dengan. Misalnya si A-nya itu 5, terus yang satunya lagi, yang sebelah kanannya si B-nya itu 5 juga. Memang dia nggak lebih kecil ya, tapi karena ada sini tanda sama dengan,
dia akan menghasilkan nilai true gitu. Oke, sekian dari saya ya untuk soal teorinya. Selanjutnya akan dibahas lagi oleh siapa ya? Siapa yang Don? Lagi sudah. Tes. Halo. Halo. Ini si Taufik nge-lag ya? Masuk suaranya. Ini Taufik nge-lag ya? Oke. Jadi Halo. Tes. ya, masuk Taufik. Nomor 10 sekarang ya. Nomor 10 ya? Ya, 10. Nomor 10. Iya, Well, nomor 10. nomor 10 kan? Jadi perintah Iya. perintah continue pada perulangan itu berfungsi untuk melewati atau men-skip perulangan yang dimaksudkan. Jadi pas perulangan itu, misalkan kita mau men-skip nomor 5. Nah, kita tuh mengotot nomor 1 sampai dengan 7. Nah, di situ berarti yang keluar cuma 1, 2, 3, 4, kemudian 6, 7. Jadi di situ langsung terskip. Di nomor kelima itu nggak terbaca oleh sistem. Jadi langsung melanjutkan ke nomor 6 dan seterusnya gitu. Terus ada yang namanya break juga. Jadi kalau break itu untuk menghentikan perulangan kalau di perintah perulangan ini. Jadi perulangan itu kalau misalkan ada fungsi break, dia akan langsung memberhentikan perulangan tersebut. Jadi untuk aksi-aksi selanjutnya itu bakal terputus atau terpenuhi langsung keluar dari perulangan tersebut. Kemudian yang nomor 11, apa aja jenis-jenis perulangan? Jadi jenis-jenis perulangan itu ada while, kemudian do while, kemudian for loop. Nah, di while itu kalau while loop itu aksi akan dilakukan selama kondisi bernilai dan akan berhenti jika kondisi bernilai false. Jadi kalau di kondisi itu dia bernilai true, dia akan balik lagi ke atas terus berulang terus sampai dia kondisinya bernilai false. Kemudian di duel itu dia akan menjalankan minimal 1 kali aksi, mau itu benar ataupun salah. Nah, di keduanya ini aksi akan berhenti baik while atau do while, aksi akan berhenti jika kondisi bernilai false. Terus di sini pada perulangan ini jumlah perulangan belum diketahui secara pasti. Jadi beda sama for loop. Jadi for loop itu kan langsung diketahui secara pasti di satu line itu. Di satu line itu ada inisialisasi yang pertama, terus yang kedua ada kondisi, dan yang selanjutnya adalah increment. Nah, kalau while sama do while itu dia inisialisasinya di atas dan kondisinya di dalam while-nya. Nah, increment-nya itu di bawahnya. Jadi belum diketahui secara pasti di situnya. Oke. Ini nomor 12. Pada saat apakah suatu aksi akan berhenti? Nah, tadi kan dijelasin tuh. Suatu aksi akan berhenti ketika kondisi itu menjadi false. Kalau bernilai true, terus dia akan berlangsung perulangannya. Jadi kalau kondisinya itu tidak terpenuhi, tapi dia akan terus berulang. Misalkan kalau kita nginputinnya increment, tapi kondisinya itu dia pakai lebih dari.
Nah, dia itu nggak bakal terpenuhi gitu. Jadi dia akan ping terus menerus. Gitu. Selanjutnya diserahkan kepada Kanisa. Oke, nomor 13-14. Yang lain kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja ya. Jangan diem-diem aja. Yang nomor 13, parameter yang diletakkan pada header fungsi adalah, jawabannya itu parameter formal. Nah, dalam fungsi kan kita tahu tuh ada dua parameter formal sama parameter aktual. Nah, parameter formal itu yang diletakkan pada header fungsi. Untuk lebih gampangnya kalian ingat, itu parameter aktual atau act itu pemanggilan. Act itu kan aksi. Jadi kalian ingat aja huruf depannya. Act itu aktual berarti aksi. Kalau misalnya untuk di header fungsi berarti parameter formal. Gitu. Lanjut ya. Nomor 14 jelas? Nomor 13 jelas gak? Atau ada yang mau ditanyain dulu nomor 13? Teman-teman semuanya? Yuk Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Lanjut nomor 14, perbedaan. Oke, makasih. Perbedaan antara fungsi dan prosedur adalah, untuk lebih gampangnya, fungsi itu bisa mengembalikan nilai atau ada return value-nya. Sedangkan kalau prosedur tidak memiliki return value. Jelas gak? Jadi perbedaannya itu, kalau fungsi itu ada return value-nya atau pengembalian nilai. Sedangkan prosedur tidak memiliki return nilai atau tidak mengembalikan nilai. Oke? Udah jelas nomor 14? Jelas, Kak. Oke, lanjut Jelas. ya. Lanjut nomor 1. Nomor 1 untuk pemrogramannya ke Kak Hana. Oke, sebelum kita lanjut ke soal pemrograman, nih gimana nih dari nomor 1 sampai nomor 14? Udah bener-bener paham belum? Karena di sini tujuan responsnya emang bikin praktikan paham, jadi kita nanya-nanya lagi nih, gimana? Ada yang kurang ngerti nggak di soal nomor berapa gitu? Kalau mau nanya aja, nggak usah malu-malu. Kalau di soal teori banyak juga tuh di UTS. Kalau teori itu biasanya kalau misalnya kalian kurang di sini, kalian bisa kayak buka modul. Tuh nomor 7 katanya Bang. Nomor 7. 7. Ulangin apa tuh? Nomor 7. Library string fungsinya adalah, ini ada siapa yang mau jawab? Lamdani. Lamdani. Fungsi string.h. Nah, string.h kan. Nah, itu kan suatu library yang isinya itu banyak kali fungsi-fungsi untuk memanipulasi suatu string. Nah, kalau yang di modul yang sudah pernah kita pelajari itu kayak membandingkan password sama username ya, validasi gitu. Jadi itulah fungsi untuk string.h, untuk memanipulasi suatu string dia. Untuk aplikasinya sendiri kayak validasi password sama username-nya. Ya, mau nambah. Jadi string.h itu udah benar kan sama yang dibilang sama Bang Lamdani. Itu dia emang kayak memanipulasi string. Nah, itu kapan sih kita gunain string h? String.h ini. Nah, kita gunain string.h ini kalau kita ingin ngebandingin string menggunakan yang namanya strcmp. Nah, itu salah satu contohnya. Terus juga ada yang namanya strlearn yang baru banget nih dibelajar di modul ini. Mungkin kalau misalnya elektro 7 sama 8 sama inter belum belajar, nanti ini udah spoiler dikit. Itu ada yang namanya strlearn. Dia kalau strlearn itu dia menghitung panjang string itu. Nah, tapi nggak hanya dua itu, ada keluarga string yang lain kayak str copy, string copy, terus pokoknya ada beberapa. Tapi yang
Ya, ada banyak. Tapi yang baru kita dalemin itu baru 2, yaitu strCMP buat ngebandingin. Terus yang kedua ada strlen itu untuk menghitung panjang dari suatu string gitu. Oke, gimana nih? Siapa tadi yang nanya? Abiyu, bangun. Kalau udah itu nih, Kak mau nomor 12. Pada saat apakah suatu aksi akan berhenti? Nah, coba nih, siapa nih yang mau jawab? Bang Lamdani atau Kak Aca atau Bang Taufik? Boleh sih. Kalau pada saat kapan ya? Pada saat kondisi itu sudah memenuhi, sudah benar gitu, sudah mencapai batas yang sudah kita buat gitu. Si usernya. Jadi kan ada false sama true tuh. Nah, di batasnya itu kalau dia udah ngelewatin misalnya I kurang dari N itu 5. Nah, kalau misalkan I itu udah lebih dari 5, dia bakal berhenti. Nah, itu kenapa kondisi false-nya kayak gitu. Kalau kondisi true itu dia masih, misalkan I-nya sama dengan 0. Kemudian di sini I sama dengan 0. Kemudian dia batasnya itu I kurang dari 5. Nah, di sini kalau kita masih perulangan ke 0, perulangan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, itu dia masih bernilai true. Karena dia masih ada di batas kondisi I kurang dari 5. Nah, kalau dia udah 5, dia itu langsung bernilai false. Tuh, langsung salah. Tuh. Nah, kayak gitu tuh. Jadi suatu program itu bakal berhenti kalau dia udah bernilai false atau udah memenuhi syarat. Syarat semuanya itu udah dipenuhi gitu. Seperti itu. Kesimpulannya ya. Oke, ada yang mau nanya lagi sebelum kita lanjut? Nih, siapa nih? Cuma 2 orang aja nih yang nanya. Siapa nih mau nanya lagi nih? Nanti nyesel lo nggak nanya. Iya. Banyak bisa sih lagi. Diulang lagi lo ini. Mau nanya sama asisten nggak apa-apa, tapi nanti. Tapi bagusnya sekarang aja gitu. Iya. Iya benar. Ntar kalau ada yang salah kan bisa koreksi. Iya. Mumpung nanti kalau misalnya kalian nanyanya nanti ke satu asisten doang, itu jawabannya bisa dikatakan Mas belum valid. Nah, kalau di sini kan ada beberapa asisten kan. Nah, kita bisa saling koreksi. Nah, ini nomor 14. Perbedaan antara fungsi sama prosedur. Coba. Oke, aku ya. Oke, nomor 14 dulu ya. Aku bisa tunggu bentar ya, aku cari dulu pemrogramannya. 13 katanya 13. 13 kan? 13. Oh, oke. Bentar, aku cari pemrogramannya biar lebih enak dibahas. Jadi gini, kalau kalian fungsi modul berapa ya? Modul 5 bukan sih? Modul Ya, modul 5. Oke. Bentar ya. Bentar. Nih. Mau share screen Kak Nis? Iya, bentar. Share screen. Iya, bentar ya. Aku cari dulu. Udah pada ada modulnya belum nih? Nih, gue kirim ulang ya modulnya. Udah lah ya modulnya. Modul kan Bang? Iya, masa udah modul belum Ada Bang. baca. Ya, mantap. Udah modul terakhir nih kita di Pra UTS. Nanti Pra UAS kita Iya. lanjut. Udah belum sih? Udah ada. Udah. Nah, kan Udah, nomor udah 14 kan Udah. ya? Nomor 14 atau 13 tadi? 13. 13 Kak. 13 parameter kan? Benar, Mm. parameter. Oke. Di sini kan ada ini kan ya, ada inisialisasi INTV, INTT, INTA. Ini itu namanya parameter formal. Yang ini nih, kan ini merupakan fungsi nih kan? Merupakan fungsi kan? Ini merupakan fungsi.
Nah, kalau fungsi itu ada parameternya. Parameter di sini ngenalin nih apa-apa aja sih di dalam fungsi tersebut, isi fungsi tersebut tuh apa. Nah, ini disebut parameter formal. Nah, yang tadi aku bilang ada dua parameter, yang satu parameter formal, yang satu parameter aktual. Parameter aktual itu yang ini. Nih. Kenapa dibilang parameter aktual? Karena kalau misalnya kita ngeran, si ini itu dia bakal manggil atau menjalankan aksinya, manggil ke float ke fungsi yang bernama rumus gitu. Kurang jelas atau gimana? Udah jelas atau masih kurang jelas? Halo, siapa tadi yang nanya? Siapa ya tadi? Udah, Kak. Si Abid. Muhammad Abid. Udah jelas belum, Abid? Udah, Kak. Udah Oke. jelas. Makasih ya pertanyaannya. Yang mau nanya juga nomor 5. Oke, bentar saya searching dulu. Nomor 5. Kok ini? Bentar, mana ya soal tadi ini? Nah. Ya. Kok ini? Nah. Bukan yang ini ya? Sebentar. Nggak bisa di share screen. Gak bisa atau bisa? Udah aku stop loh. Iya, sebentar kan. Ini Oke. yang apanya? Oh. Ini aja kita full. Nah, nomor 5, sintaks untuk input ada apa aja? Coba. Itu ada yang kepalanya kebalik. Kebalik gimana coba? Kepala di bawah. Sintaks untuk input. Oh ya, Nah, kan tadi. Ya, Don. Tambahan, Don. Tadi udah dijelasin sintaks untuk input itu ada yang namanya yang sering kita pakai itu ada scanf. Nah, scanf itu bisa kita gunakan di untuk semua tipe data gitu, mau dia char, mau dia float, mau dia integer, mau dia yang lain-lain, itu bisa. Kan itu yang bisa kita pakai, yang biasa kita pakai. Nah, ini ada gets, dia untuk kayak lebih simpelnya, tapi dia hanya bisa buat nginput yang namanya tipe data char gitu untuk gets. Jadi kita nggak perlu lagi deklarasiin yang persen itu. Kalau misalnya char kan dia pakai persen C atau persen S. Kita nggak perlu pakai itu lagi. Kalau misalnya kita pakai gets gitu. Nah, untuk fgets mungkin bisa dijelasin sama Kak Nisa atau Bung Taufik atau Lamdani atau asisten yang lain. Halo? Bentar, putus-putus di gua. Fgates, saya mau jelasin Fgates katanya. Fgets. Fgates ya? Iya, Kak. Bang Taufik mau. Oke. Jadi Fgates itu pada dasarnya itu ya mirip-mirip sama Gates. Cuman kalau di fungsinya itu Fgates itu lebih aman. Karena di Fgates ini kita bisa menentukan ukuran buffer dan sumber inputan nih. Bentar ya, contohnya gue. Mau share screen? Gue kirim ke lo aja deh. Oke. Di mana? Di line? Line. Nah, langsung aja nih. Nah,
Nah, di sini kan ada eh, var itu variabel yang mau kita inputin. Nah, di size ini ukuran buffernya. Nah, ukuran buffer itu adalah batas ukuran panjang string yang diinputkan. Terus lalu ada sumber input nih stdin. Nah, stdin itu adalah sumber inputan dari keyboardnya. Nah, itu yang kita inputin itu. Nah, itu namanya uh, inputan atau stdin itu. Nah, terus pada fgets ini kita bisa mengambil inputan yang sebelumnya. Itu ada di modul ke-12 yang file sekuensial. Nah, itu di situ kita bisa mengeluarkan masukan yang ada di file pointer file itu. Nah, kalau itu ntar dibahas di modul selanjutnya. Nah, jadi fgets ini pada dasarnya kalau untuk sekarang masih belum kita gunain. Nah, kita masih gunain char sama char. Kita masih gunain get sama scanf gitu. Itu kenapa kita jarang pakai fgets karena dia masukin ukuran buffernya sama sumber inputannya. Jadi kayak ngeluarin gitu. Ngeluarin inputan sebelumnya, oke? Oke. Nah, jadi Ada jelasnya nggak? untuk FGETS ini nanti penerapannya mungkin nggak sekarang. Yang kita bahas dulu hanya yang sering kita pakai aja gitu. Nah, tapi ini biar kayak gimana ya? Kayak kalian pengantar aja gitu. Kalau input itu nggak hanya get sama scanf aja gitu. Oke. Mana lagi tadi ada pertanyaan? Apa nih? Maaf, saya join udah nomor 7. Oke, jadi karena ini bukan private les privat gitu, jadi kita nggak bisa jelasin ulang dari awal. Nanti mungkin bisa ke temannya. Ada recordingnya kok, ada recordingnya. Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, ada recordingnya kok. Nanti dikasih ya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan. Ya, dikasih di YouTube ya kayak. Ntar deh dilihat. Nah, ini nih ada yang nanya, mungkin ada yang masih bingung. Tolong jelasin Kak, sintaks itu apa dan apa aja yang termasuk sintaks. Oke, suaraku kedengeran nggak? Putus-putus nggak? Kedengeran Kak. Oke. Mana-mana. Oke, sintaks itu perintah yang kalian tulis. Kayak misalnya include, scanf, printf, for, itu semua sintaks gitu loh. Semua perintah yang kalian tulis di dalam devc atau di dalam program itu dinamakan sintaks. Oke. Siapa nih yang bertanya? Lutfi. Jelas gak Lutfi? Ya. Terus untuk menggunakan sintaksnya itu ada header. Biasanya pakai stdio atau string juga bisa, string.h. Ada headernya. Jadi sintaks itu kalau misalnya header kalian agak susah membayangkannya, header itu kayak kamus. Nah, di masing-masing kamus itu kan kayak kamus bahasa Inggris ada, kamus bahasa Spanyol ada. Nah, sama tuh kayak string. String itu kayak sterling sama string compare itu adanya di kamusnya string.h gitu loh. Jadi masing-masing sintaks itu punya kamusnya itu dibilang header gitu. Nah, gitu tuh lebih jelasnya. Gimana? Masih ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pemrograman nih. Bentar. Ini udah makin hancur nih otak. Semangat ya, semangat. Pemanasan. Belum program nih, pemanasan aja. Ini bakal dijelasin sama Kak Hana. Coba Kak Hana. Jadi ceritanya kita disuruh menghitung gitu kan, hitung hasil perhitungan dari persamaan A dikali B mod C minus D ditambah E div F minus G dengan ketentuan sebelah berikut. Suaranya kurang keras Kak. Oh, kurang keras. Nah,
Teriak Udah aja. udah dengeran belum? Dengar, Udah dengar. Kak, udah. Ya udah. Itu kita punya soal gitu kan. A dikali B mod C minus D ditambah E div F minus G gitu kan. Nah, kalau tahun lalu itu kita disuruh pakai NIM kita masing-masing. Nah, kebetulan kita punya contoh NIM nih. 1101184856 yang ini. Nah, terus A, B, C, D, E, F, G-nya tuh ditentuin gitu. Jadi 8 itu A, 4 itu B, terus selanjutnya itu C, D, E. Kak Hana suaranya kecil lagi, Kak Hana. Teriak aja, Kak. Oh, Iya. bercanda. Nah, ini gampang lah, masih ya kayak biasa lah, yang mau kali, yang mau mod, Biasalah. masih standar gitu. Kalau gini udah denger belum? Udah. Nah, jadi ceritanya ya kita pakai kayak yang ngitung-ngitung biasa gitu, tapi tentuin pakai NIM gitu. Kita punya contoh NIM-nya 11011848556. Nah, 8 itu sebagai A, 4 itu sebagai B, 8 itu sebagai C, 5 sebagai D, dan seterusnya. Kayak tadi, ordernya gimana cara kita kayak nyelesain operasi aritmatika gitu kan. Jadi kita punya A dikali B mod C minus D plus E div nggak cukup nih F min G. Nah, yang kita masukin duluan A itu berapa? A itu 8 gitu kan. Terus dikali B. B-nya itu 4 mod C-nya itu 8 minus D. D-nya itu 5 tambah E-nya itu 6 div F-nya berapa? 8 min G-nya 6. Kayak tadi kita selesaiin yang ada dalam kurung dulu. Berarti kita selesaiin yang ada dalam sini dulu. Oke. Kalau misalnya ini jawab sekarang apa nanti nih? Nanti aja kali ya? Nanti aja. Oke. Nah, biasanya kalau dosenku, aku dapat dosen yang strict itu, dia itu maunya ngerjainnya tuh urut gitu. Jadi terus lagi 8 dikali 4 mod 8 berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa? Yo, yang tahu dijawab. Jangan dikacangin ke Hananya. 0 nggak? 0. Yakin 0? Berapa tuh? 4 mod 8 itu 4. Nah, terus habis itu minus 5. Ditambah 6 div 8 min 6. Gitu kan? Nah, kok 6 sih E-nya? Oh ya, E-nya 6 ya itu. 5. E-nya tuh 5 ya? 6 nggak sih? Berapa sih? G-nya 5. Oh iya, benar. Iya, benar-benar. Nah, terus karena ini masih ada di dalam kurung, walaupun ini div, kok hilang sih? Ya. Ya Allah. Walaupun ini ada div gitu kan ya, harusnya kan div duluan gitu kan dikerjain. Cuman karena dia itu ada di dalam kurung, jadi yang ada di dalam kurung dulu kita kerjain. 4 kurangi 5 berapa? Minus 1 gitu kan. Berarti kita terus lagi 8 dikali minus 1 plus 6 div 8 min 6. Oke, udah kan? Ini udah kayak setara semua nih, semuanya. Sejajar gitu. Terus sekarang kita kerjain dari kiri ke kanan. Berarti kita kerjain yang ini dulu. 8 kali minus 1. Minus 8. Ditambah 6 div 8 min 6. Setelah itu gimana tuh?
kita kerjain yang ini karena dia lebih tinggi gitu kan. 6 div 8 ada yang tahu nggak? 6 dibagi 8 gitu. Oh enggak, oke, 0 gitu kan. Min 6. Oh ini tadi belum, oh ya. Lanjut. Terus setelah itu minus 8 minus 6 gitu. Sama dengan min 14. Kayak gitu, bener nggak? Tolong koreksinya dong. Udah. Oke, jadi di sini mungkin untuk hasilnya, kalau misalnya hasilnya yang dikerjain sama Kak Hana itu salah, itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena di sini kita niatnya buat jelasin tahap per tahapnya, cara ngerjainnya itu. Jadi mungkin ini bisa jadi, mungkin kalau yang mau ngetes juga silakan ngetes. Kalau yang nggak tes juga nggak apa-apa. Tapi untuk pemahamannya, cara ngerjainnya kayak gitu. Jadi kita kayak ngerjain dulu yang dari dalam kurung, secara kayak kita nyelesain yang biasa aja gitu. Seperti biasa, seperti kita ngerjain soal-soal matematika seperti biasa. Kalau ada dalam kurung, itu yang duluan kita kerjain gitu. Yes. Ada yang mau nanya soal ini nomor 1? Kak, itu div itu gimana ya? Nah, coba. Div itu bagi. Div itu nama lainnya bagi. Kalau mod itu sisa hasil bagi gitu. Jadi jangan bingung. Kalau misalnya ada tulisan div F kayak gini, div itu akhirnya artinya tuh bagi. Jadi E dibagi F kayak gitu. Pembagian. Dan itu kayak yang dikatain Kameli di chat gitu. Udah? Nah, ini nih ada yang menanya, izin bertanya, untuk char juga bisa untuk inputkan angka, apakah input angka di tipe data char juga bisa Nah, ini char itu dia sebenarnya bisa nginput angka, nah tapi dia nggak ada nilai. Jadi gimana sih? Angka itu nggak bisa dimasukkan ke operator aritmatika gitu kalau kita gunain char. Tapi dia bisa. Kalau misalnya nih, kan biasa char bisa kita gunakan juga buat nginput ini, buat nginput NIM. Nah, tapi dia itu kita nggak bisa kita gunakan buat operasi aritmatika gitu untuk caranya sendiri. Karena kalau gue mikir ya, dia nggak ada nilai, jadi nol itu nggak bernilai gitu. Tapi dia untuk outputnya dia bisa keluar atau inputnya kayak gitu. Byte-nya juga beda antara char sama integer. Kalau integer itu byte-nya itu ada 4 byte. Nah, sedangkan teks itu beda byte-nya. Kalau kayak gitu konversi tipe data. Nah, itu mungkin udah lebih lagi nih, udah ada yang gitu-gitu. Kurang lebih. Kalau mau kayak gitu kan, kalau misalkan karakter mau dirubah ke integer, nah itu kan di karakter itu kita bisa nginputin angka tuh. Sedangkan kalau ini, kalau di integer itu nggak bisa nginputin angka atau dia bakal error. Jadi menurut gue sih nggak bisa. Tipe datanya beda soalnya. Apa byte-nya? Jadi kalau mau pakai operasi mau ngejumlahin gitu-gitu, ngebagi mode dan lain-lain, pakai yang namanya integer atau float gitu. Kalau buat kayak nginput kayak nggak ada kayak array kan, nanti kalian bahas materinya array itu kan banyak yang nginput kayak nama, terus nim itu bisa sih yang namanya char gitu. Selama dia nggak ada rumus-rumus. Oke, sekarang kita bahas soal yang nomor 2. Nih. Oke, terima kasih katanya. Suaraku kedengeran kan ya? Takut putus-putus lagi. Oke. Kedengeran Kak, kedengeran. Oke, makasih Takwa. Kedua, buatlah algoritma yang membaca 3 buah bilangan bulat yang mewakili 3 buah tahanan dalam ohm. Yang pertama R1, R2, dan R3. Kemudian hitung dan tampilkan nilai tahanan total yang dihasilkan jika ketiganya dipasang secara seri dan paralel. Oke, Bang Doni mau share screen? Bang Doni yang share screen ya.
Oke, sebentar. Mana ya tadi? Itu yang seri ya, yang seri Iya, benar. ini bentar. Mungkin ini gue nggak bisa running ya, tapi gue share jawabannya aja di chat. Nanti kalian coba running aja sendiri. Nanti dijelasin sama Kak Nisa. Tuh di jawabannya ada di chat. Nah, bentar. Oke. Nah, Oke. Digedein dong, Don. Bisa nggak? ya gimana? Gimana sih ngegedein di Ya udah, virtual? ya udah. Touchpadnya diginiin. Nggak bisa. Di Zoom. Laptop. Oke, nggak apa-apa. Kalau pakai mouse kontrol terus ke atasin. Rollnya. Gini aja deh. Nggak bisa Ya, gini. nggak apa-apa kalau nggak bisa. Kan tadi ada R1, R2, R3. Nah, pertama kita buat dulu lah yang kalian udah tahu kan ya, headernya, terus in main, tahu lah ya. Terus setelah itu kita buat variabelnya nih. Kenapa kita pakai tipe datanya float? Karena kan kalau misalnya kita cari hambatan itu kalau misalnya paralel bakal dibagi. Nah, biar nggak nyusahin kitanya aja, kita ngebuat semuanya sebagai pakai float, pakai tipe data float. Nah, yang pertama kita buat inputan output dulu, output untuk resistansi R1 adalah kayak gitu kan. Kedua, Bang Don, ini ada kelihatan tuh, Don. Nggak bisa aku. Oh, kelihatan. Nah, Udah. terus kita pakai inputan, pakai scanf, terus diulangin sampai R3. Nah, setelah itu kita rumus kalau rangkaian seri gimana, kalau rangkaian paralel gimana. Kalau rangkaian seri kan hambatannya langsung dijumlah aja kan ya. Nah, sedangkan kalau paralel itu di 1 per diperkan. Misalnya misalnya R1 10, berarti 1 per 10 tambah R2 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi kan yang di line 12. Nah, terus di line 13 itu karena paralel itu hasilnya rumus paralel kan gini. 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 gitu kan. Nah, karena kita awalnya kan cuma buat paralel doang kan, paralel terus 1 per kan, 1 per tambah. Kita deklarasiin lagi rumusnya, paralel sama dengan yang tadi udah kita jumlahin 1 per R1 tambah 1 per R2 dan kawan-kawannya itu, kita deklarasiin lagi kalau paralel itu sama dengan 1 hasil jumlah yang tadi, 1 per paralel gitu. Terus kita outputin deh pakai printf sama format datanya kita mau kita mau 2 angka di belakang koma, makanya pakai %.2f. Udah. Terus algoritmanya gimana? Algoritmanya itu kan cara cara kerjanya, jalan step by stepnya. Ya udah, kalau step by stepnya berarti gini. Masukkan R1, masukkan R2, masukkan R3. Kalau algoritma kan secara bahasa manusia ya, jadi tergantung bahasanya kalian aja. Masukkan R1, masukkan R2, masukkan R3. Terus rumus, habis itu output deh. Nilai R1 sama dengan nilai rangkaian seri, nilai hambatan seri, nilai hambatan paralelnya berapa gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nomor 2? Gimana? Nomor 2, ada yang mau ditanyain? Hula-hula. Nggak ada? Nggak, Kak. Nggak ada. Oke. Nggak, Kak. Lanjut. Mantul ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3 kan? Nomor 3 soal Bang Taufik. Nomor 3, Kak. Ya, nomor 3. Nomor 3 soal apa tuh? Soal apa tuh? Pangkat. Bentar, lihat lagi nih. Nomor 3. Menampilkan deret. Deret nggak sih? Iya, deret pangkat. Ada pangkatnya nggak? Nih, lihat nih. Nah, ini deh.
Buatlah Nah, program lainnya yang kebuka tuh. ini kebuka. Ada nggak? Ada. Ada Kak, ada Kak. Ada. Kan buat program untuk menampilkan deret 1, 4, 9, 16. Nah, ini kan deret pangkat nih. 1 pangkat 1, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, dan seterusnya nih. Tuh, 2 pangkat 2, 9. Nah, di sini ada ketentuan nih. Ketentuan A, ketentuan B, sama ketentuan C. Ketentuan A itu cacah suku yang ditampilkan adalah N. Nah, misal tuh, jika N sama dengan 6, maka program akan menampilkan 1, 2, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, elemennya itu ada 6. Ini kan ada 6, dan seterusnya. Nah, kalau kita misalkan 7, elemennya ada 7, dan seterusnya. Terus, ketentuan B itu pengulangan untuk program boleh menggunakan bentuk yang manapun. Jadi, pengulangan itu bisa menggunakan bentuk for, while, sama do while. Terus buat juga jumlah dari semua suku tersebut dan tampilkan hasilnya. Oke, nanti kita tampilkan hasilnya. Di perulangan itu jadi kita totalin. Kita programnya down. Ya, kebuka line dong. Nah, ini. Udah Nah, ya? di sini kan oke, udah kelihatan. Thank you, Don. Nah, di sini integer A sama dengan 1. A itu nanti dideklarasiin ke sini nih, buat increment dari perpangkatan ini. Terus I-nya untuk perulangan for-nya, N-nya itu untuk input banyak bilangannya. Terus ada PG. PG itu yang mau kita keluarin nanti di sini, atau bilangan pangkatnya itu. Terus jumlah untuk menampilkan jumlah semuanya itu yang ketentuan yang ke C. Oke, di sini terus kita buat perulangan di line ke-17 itu, yang ininya batasnya itu I kurang dari sama dengan N. Dan itu yang kita inputkan di line ke-15. Nah, di sini PG itu sama dengan A kali I. A kali I. A itu nilainya 1. Yang yang ada di sini, integer A itu sama dengan 1. Nah, kemudian I-nya itu nilainya 1 juga nih, yang diinisialisasi di for ini. Nah, jadi 1 dikali 1 sama dengan, di sini keluar, muncul 2. Nah, terus A-nya itu akan bertambah, A++. Kemudian I-nya juga akan bertambah di increment sini, I++. Nah, di jumlah ini, jumlah pertama kan 0. 0 ditambah dengan 1. Nah, di sini jadi 1. Nah, kemudian naik lagi ke atas nih, berulang lagi kan kondisinya nih. Kalau kita misalkan inputnya 3 nih. Nah, di sini berarti kondisi N itu I kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini udah sekali berulang. Terus berulang lagi kedua. Naik lagi ke atas. Dia masih bernilai true. Terus naik lagi ke atas. Kemudian I itu jadi nilainya 2. A juga nilainya 2 karena telah mengalami increment di line ke-20. Jadi 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 4. Nah, hasil selanjutnya itu 4 bener kan di sini. Putus-putus, Fik. Kemudian Putus-putus. nilai PG itu jadi 4. Jadi di sini 4. Total di sini. Halo. Halo. Masuk. Masuk bang. Pak Eko. Oke, aman. Ini terus udah nih, jumlahnya udah 5 kan. Terus naik lagi ke atas, berarti I-nya nambah. Terus kondisinya di sini I-nya adalah sama dengan 3. I-nya 3, A-nya juga mengalami increment. Di line ke-20 ini increment lagi, A-nya itu jadi 3. Oke. Terus jadi 3 pangkat 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 itu hasilnya 9. Di sini 9. Terus PG itu berarti nilainya 9. PG nilainya 9. 9 ditambah dengan 5.
Jadi jumlah itu sama dengan 9 ditambah 5 hasil yang sebelumnya tadi jadi 14. Nah, nilainya itu yang keluar 1, 4, sama 9. Nah, gitu. Jadi programnya itu untuk menampilkannya itu ini nih di perulangan. Nah, ini juga bisa diganti nih. Hanya dihapus. Coba Don, hanya dihapus Don. Yang line ke-20 Don. Line ke-20. Oke. Hanya doang. Sama yang sini juga dihapus. Pokoknya error ntar. Ini nggak bisa di-run soalnya di sini. Terus gitu. di sininya hanya ini diganti I. Yang ke line 18 Don. Nah, kayak gini juga sama. Kenapa sama? Karena nilai I itu yang sebelumnya tadi sama dengan nilai A. Kalau kita iniin, karena I itu awalnya A-nya itu awalnya diinisialisasi dengan 1, terus I juga sama, inisialisasinya dengan 1. Kemudian dia increment terus. Di line ke-20 tadi kan, dia increment, tambah terus. I-nya juga bertambah terus. Jadi I sama A itu di sini hasilnya sama. Jadi mending kita hapus saja. Tuh. Oke. Ada pertanyaan nggak? Untuk perulangan. Enggak, Bang. Di line 24. Oh, line 24. Jadi line 24 itu sistem pause. Halo, jaringan aman nggak? Aman, Kak, aman. Aman, Kak. Halo. Aman kok, Kak, masuk. Jadi di line 24 itu ada sistem pause. Sistem pause itu kayak dia itu nyetop sebuah programnya itu. Jadi di sini kan program itu bakal berjalan nih. Dari sini berjalan sampai ke line 23 nih. Terus kemudian di line 24 itu dia bertemu dengan sistem pause. Nah, di sistem pause itu dia kayak memberhentikan programnya itu. Terus kalau kita mencet sesuatu, mau enter, mau spasi atau mencet apapun itu, dia bakal lanjut ke sini. Jadi dia itu pause dulu sebentar. Terus kalau kita ngetik sesuatu, dia bakal berlanjut. Nah, kemudian ada sistem CLS nih. Sistem CLS itu dia clear screen yang ada di atas ini. Kan di sini ada output nih. Ini output yang ada printf itu output kan. Nah, di situ bakal di clear. Kemudian ada main program ini atau ada pemanggilan fungsi main. Nah, dia itu akan kembali ke line ke-13. Karena udah dipanggil di sini. Main kurung tutup. Nah, untuk memberhentikan program yang kayak gini, pencetnya Ctrl C plus C. Tuh. Atau langsung close juga bisa. Tuh. Itu tuh pendeklarasian nomor line ke-24. Ini mau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Programnya tetap jalan. Karena programnya cuma berakhir di line ke-23 sebenarnya. Cuman ini berulang aja terus. Itu memperapi aja. Biar rapi. Biar rapi. Outputan sebelumnya itu hilang gitu. Kalau misalnya kita pakai sistem CLS. Intinya rapi. Setahu gue ada hidden ST delete nggak sih? Ini gue ngopas doang sih. Ini ada yang nanya nih, Kak, kalau pakai tambahan kayaknya apakah hasilnya sama aja? GoTo itu dia kembali ke main ya. Jadi dia nulisnya GoTo main. Dia kembali lagi sih ke atas. Sama aja. Menurut gue sama aja sih. Soalnya gue pernah pakai. Cuman nggak tahu kalau ada beberapa kasus dia beda. Nah, kalau gue nggak pernah pakai yang gitu-gitu. C++ itu kalau nggak salah makanya. Oh iya, GoTo itu dia belum. Nah itu. Iya. Eriko. Gue dijelasin tuh sama Abang Eriko. Dipakainya. Nah itu tuh karena kita
hanya karena kita hanya pakai bahasa C, jadi sintaks di bahasa C++. Nggak pakai. Untuk kalian Ini tambahan nih. Kalau nggak salah, kalau untuk sistem pause sama sistem clear screen ini dia pakai yang namanya header stdlib.h. Kalau ada beberapa error, tambahin aja di sini. Include stdlib.h. lib.h. Untuk beberapa PC atau laptop itu biasanya nggak perlu pakai header, nggak apa-apa. Cuman ada beberapa yang perlu pakai. Jadi buat tambahan aja nih. Lain 24 takutnya ada yang error. Oke bang, paham. Oke. Lanjut nggak nih? Ada yang nanya lagi nggak? mau nanya, coba. Mana ya? Yang mau nanya lagi siapa? Gak Kalau ada. Nggak ada kan? Nggak ada Kak, nggak ada. Paham kok. Oke. Lanjut nomor 4. Lanjut. Mau omong flowchart-nya dulu apa programnya dulu nih nomor 4? Yo di chat ya. Udah flowchart nih. Flowchart nih. Kalau nggak salah soal UTS itu banyak flowchart loh. Oke, flowchart dulu katanya Oke, Kak. oke. Sekarang kita bakal ngerjain flowchart gitu kan. Soalnya dong, Doni. Oh, bentar. Jadi dia itu ngomong, buatlah flowchart algoritma dan program untuk menghitung luas dan volume suatu balok dengan menggunakan program dengan struktur terurut gitu kan. Struktur urut. Adapun rumus luas dari balok adalah ini, sedangkan volume balok adalah ini, gitu kan. Nah, langkah pertama kita bikin flowchart itu gimana tuh? Start Kak Hana. Apa? Nggak dengar? Start. Oh, start. Ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Di sini kali. Mulai. Gitu kan? Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Kelihatan nggak sih? Apa terlalu pinggir? Kelihatan. Tapi kecil. Oh, kepinggiran deh. Mau di mana? Lu ada itu nggak, Don? Apa sih? Kayak kertas putih gitu. Ya. Nah, kita awalnya pakai mulai. Nggak mau. Bentar. Kelihatan nggak? Lihat. Nah, mulai nih. Bentuknya kayak gitu. Setelah itu tadi kita bisa lihat kan rumusnya. Kita butuh variabel apa aja gitu kan. Kita tadi di situ butuh variabel kita butuh P, terus L, terus T. Iya nggak sih? Nah, terus kalau flowchart tuh kita itu kalau misalnya mau nge-inputin sesuatu atau kayak misalnya scanf, kalau misalnya di program, kita itu pakai jajar genjang gitu. Ini merupakan tanda input atau output gitu. Yang ini nih, yang jajar genjang itu input atau output. Jadi kita bisa tulis di sini input P, L, T. Kita inputin tiga-tiganya. Setelah itu tadi kan kita mau cari yang namanya volume sama mau cari luas. Ini kita bisa tuh langsung cari dua-duanya. Nah, kita kan kalau misalnya mau ngerjain sesuatu, itu kan namanya proses. Nah, proses itu bentuknya adalah apa sih namanya ini? Persegi panjang gitu. Nah, tinggal terus aja misalnya di sini luas. Tadi rumusnya luas apaan gitu kan? Apa sih rumusnya luas itu? 2 P 2 kali P plus L ditambah
Yang sesuai yang tadi lah istilahnya. Setelah itu kita punya volume. Kalau volume itu P dikali L dikali T. Udah kalian kayak tinggal apa sih ngikutin yang diminta soal aja kalau rumus-rumusnya di dalam situ. Nah, setelah itu, setelah dihitung sama dia, berarti dia kan bakal nge-outputin sesuatu. Karena tadi aku bilang kan, sama kayak tadi aku bilang, bentuk input sama output itu sama, bentuknya jajar genjang. Berarti nanti di sini dia bakal nge-outputin gitu kan. Output luas gitu. Kalau yang di sini output volume balok. Setelah itu udah selesai kan kita output semuanya apa yang kita inginkan. Setelah itu karena kita ada mulai, berarti kita harus ada yang namanya selesai. Nah, mulai sama selesai itu tandanya juga sama atau bentuknya itu juga sama. Bentuknya kayak apa sih namanya ini? Kayak oval gitu loh. Selesai. Nah, gitu flowchart-nya. Jangan lupa kalau misalnya flowchart itu dia dari atas ke bawah gitu. Dan lebih baik kiri ke kanan. Sampai sini ada tanyain nggak? Nanya, ini masih termasuk gampang Iya. flowchart-nya. Tapi kalau aku dulu UTS sih nggak ada flowchart yang susah-susah banget sih. Ya nggak sih? Gue dulu juga UTS nggak Nggak ada ada lagi. malahan. Ada malah Iya. yang gambar. Jadi cuma disuruh nentuin sintaks apa flowchart yang jajar genjang ini apa, fungsinya buat apa. Iya, kalian harus tahu itu namanya. Tapi Gitu. beda sih ya kan elektro sama tektel gitu. Udah? Sampai sini ada yang masih belum paham nggak? Aman ya? Paham Kak, paham kok. Kalau kalian lupa, Aku mau nanya boleh nggak? Iya. Kan setahu aku tuh yang bisa bercabang, yang bisa panahnya 2 itu kan yang decision Kak. Berarti kalau yang jajar genjang juga bisa panahnya 2 ya Kak? Kanan kiri gitu. Jadi ceritanya kita itu mau langsung anuin 2 gitu loh. Kita mau ngerjain 2. Sebenarnya bisa kalau misalnya kita pakai predefined process apa sih? Tanda apa tuh namanya? Fungsi gitu. belah Sebenarnya juga ketupat. kalau misalnya belah ketupat sebenarnya decision. Cuman karena kita ini di programnya, kalau dilihat dari programnya kita tuh langsung kayak ngerjain 2 gitu loh. Jadi kayak gitu. Oke, makasih Kak. Yang lain ada yang mau nanya? Enggak kok Kak. Silakan Ada. dilanjut Nisa. Lanjut Kak. Oke. Bang Doni, tolong dong. Bentar. Nomor 5 ya? 4. Pemrogramannya ya? Iya. Oke. Balok. Nih. Suaraku kedengeran jelas kan? Jelas. Kedengeran Kak, jelas. Oke. Kayak tadi tuh, kita jangan lupa tulis headernya sama main programnya. Habis itu kita nulis lagi variabelnya. Variabel yang kita pakai di sini integer untuk panjang, lebar, sama tinggi. Kalau balok kan ada tingginya tuh. Terus ada luas sama volume. Terus kita outputin lah untuk mempercantik programnya. Program menghitung luas dan volume balok. Input panjang. Terus kita inputin pakai scanf, pakai %D karena kita pakainya integer. Lanjut sampai ke tinggi. Udah kan? Udah tahu lah, udah hatam lah ya yang ini. Terus proses luas. Untuk proses luasnya itu pakai rumus si luas balok. 2 kali panjang kali
lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Jangan lupa pakai dalam kurung. Habis itu kita pakai rumus volumenya balok. Rumus volumenya balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah gitu aja tuh, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Setelah itu kita outputin deh, kita pakai persen D untuk manggil si luas, sama persen D lagi untuk manggil si volume. Ada yang mau ditanyain? Paham nggak? Paham. Paham. Yang lain gimana? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Lanjut lagi nomor 5, Bang Doni. Oke. Wih, banyak banget. Nomor 5, Lamdani. Ya, sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 ini soalnya itu buatlah program penentu bilangan prima menggunakan percabangan sekaligus pulangan ya, dan pulangan. Oke, untuk codingannya. Codingannya. Ini bukan sih? Ini ya? Iya. Nah, jadi untuk codingannya itu seperti ini ya. Kalau di awal-awal itu kita nggak boleh lupa untuk selalu mencantumkan #include_studio.h, di mana fungsi satu line itu di line yang pertama itu sekaligus semuanya. Itu untuk memanggil si studio.h ini agar dia bisa membaca semua fungsi yang ada di studio.h seperti fungsi printf dan scanf gitu. Karena kita kan di sini ada memakai printf dan scanf. Kalau nggak kita cantumkan jadi nggak bisa ya. Lalu ada fungsi utama juga ya. Setelah itu kita mendeklarasikan si n ini, si i dan status sama dengan 0. Nah, untuk yang n ini itu maksudnya untuk variable untuk menyimpan apa ya? Variable di mana untuk menyimpan inputan angka kita tadi. Lalu kita ada pakai perulangan untuk mengecek bagaimana. Nah, itu untuk mengecek dia itu prima atau enggaknya. Dari 2 sampai si n-nya. Kenapa dari 2? Karena si 2 ini primanya kan. Si satunya nggak ikut primanya. Lalu di dalam si pulangan ini, situ kita pakai percabangan ya untuk mengecek lagi. Nah, apabila nanti angka inputan kita itu mod sama si 2-nya, jika habis, sisa baginya itu sama 0, maka kita akan menugaskan si 1 ke status. Maksudnya kayak mana itu? Maksudnya memberikan apa ya, memberitahu bahwa itu salah gitu loh. Bahwa itu salah. Kayaknya salah. Lalu dia berhenti, break. Nah, terus di bawahnya itu ada percabangan ya. Apabila si angka tadi sama dengan 1, dia akan menghasilkan output bahwa si 1 itu bukan bilangan prima. Apabila angka yang kita masukkan tadi selain 1, nanti akan ada pengecekan kondisi lagi. Nah, jika statusnya itu sama dengan 0, artinya itu dia benar, outputnya benar gitu. Akan ditampilkan si angka tadi itu adalah bilangan prima. Terus ada si L, selain itu dia akan menghasilkan output bahwa angka itu bukan bilangan prima. Jadi sebenarnya itu status di sini itu hanya untuk apa ya? Flaggingnya output program gitu loh. Hanya untuk ngasih tahu bahwa oh kalau si angka ini si misalnya 7 ya, 7 bagi 2. Itu kan sisa baginya nggak 0, ya udah langsung dikasih tahu tuh itu false. Nah, nanti disimpan ke status. Terus apabila dia statusnya 1 ya berarti dia bukan bilangan prima gitu loh. Kalau dia statusnya 0 berarti bilangan prima.
Ada yang mau ditanyakan nggak sih? Oke, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada sih, Soal Kak. mau nggak nanya karena ngerti atau nggak nanya karena nggak ngerti nih? Coba nanya. Kalau nggak emang masih Tanya bingung-bingung, di chat aja kalau malu. ngerti Kak, mantap Harwin. Siapa lagi? Jadi kalau kita ngerjain suatu pemrograman itu ingat harus terurut ya, biar nggak bingung juga. Jadi pertama kayak gini nih, dia masuk ke for dulu, kalau habis setelah diproses di for, dia masuk ke percabangan, ada if dan else. Gitu sih. Jangan muter-muter gitu. Takutnya kalian juga bingung. Sudah mengerti? Oke. Oh iya, bentar. Gue mau lupa yang ini ya. Linknya aja nggak sih? Ya nanti juga bakal dibagiin linknya. Ini dulu. Ada yang mau nanya? Coba di run biar nggak bingung. Oke, kita sampai setengah jam lagi nih kita. Pembahasan soal udah ya? Soalnya udah ya? Ada yang mau nanya-nanya soal-soal yang ini atau soal-soal sebelum? Bisa di chat Oke, aja. aku mau benerin dikit ya tadi. Makasih yang tadi udah nanya. Aku lupa namanya Sisi kalau nggak salah untuk flowchart. Nah, iya bener. Flowchart itu kalau misalnya bukan apa sih belah ketupat itu nggak bisa kiri kanan. Jadi flowchart yang nomor 4 tadi itu nomor 4 kan ya? Nomor 4 tadi itu harusnya ke bawah aja. Maksudnya ke bawah gimana? Don bisa ke program nomor 4 gak? Program nomor 4. Balok. Yang ini balok. Iya. Balok. Nah, berarti program flowchart yang kita bikin kita sesuaiin sama si programnya, algoritma flowchart kita samain sama program yang kita bikin. Jadi pertama start kayak tadi, terus garis panah, terus input pakai persegi panjang, input ketiga-tiganya tuh pakai persegi panjang. Habis itu prosesnya kan yang pertama tuh luas proses berarti pakai jejar genjang ya. Habis itu proses lagi tuh, proses volume, pakai jejar genjang lagi. Nah, habis proses kita outputin lagi. Oke, draw IO boleh deh, Taufik. Bisa nggak, Taufik? Cari. Oke, sambil nunggu kakak jelasin lagi ya. Terus habis itu kita mau outputin lagi. Kalau output sama input kan pakai persegi. Bener gak? Bener gak? Persegi Benar, Kak. Oke. Kebalik nggak? Aku takut kebalik nih. Baru kalau proses pakai apa persegi panjang. Nah, kenapa? Ulangin. Aku nggak bisa dengar. Kalau input output bukannya pakai itu ya, jejar genjang. Nah, tuh aku takutnya kebalik. Makasih ya. Siapa tadi yang ini? Yang Hana ya? Ya. Tadi udah dibenerin ke Hana. Sorry aku nggak ngeliat. Kenapa Taufik? Mau share screen tahu yuk. Bentar. Gue stop ya. Iya. Oke. Kembali. Oke. Start. Oke. Terus kita masukin tuh si panjang, lebar, sama tingginya pakai jejar genjang. Sorry, aku tadi kebalik ya. Panjang. Satu-satu aja.
lebar. Ini ya. Iya, benar. Sama Satu lagi. tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Terus proses tuh pakai persegi. Terus prosesnya pakai rumusnya ya, nggak usah ditulisin ya rumusnya. Tulis aja di situ rumus apa sih yang pertama? Rumus luas. Habis rumus luas, rumus ini lagi rumus volume. Habis itu outputin deh dua-duanya. Satu-satu aja ya. Oke. Outputin. Outputin, iya, outputinnya luas dulu, terus volume. Ih, kocok. Ambil lagi aja lah. Nah, di sini masukin Output, iya output, benar. Terus abis itu selesai. Taufik, selesai sama mulainya bukan oval ya, tapi terminator. Dia itu kayak persegi, tapi di ujungnya gini. ini ya. Coba ke bawah, Taufik ke bawah. Iya, Tahu? ke flowchart ke bawah. Fitur yang bawahnya. Ya, flowchart. Tuh, flowchart. Yang bawahnya. Iya. Duh, dusun banget gue pakai ini. Yang bawahnya. Ya, scroll ke bawah coba. Mana sih? Nggak ada gambarnya. Ada nggak? Itu yang flowchart bawah lagi. Ke bawah lagi di fitur bawah. Iya, fitur bawahnya lagi. Udah bisa. Oh, udah. Nah itu di atasnya yang sebelah kiri tanda panah kanan. Yang di sebelah kiri tanda panah kanan paling bawah. Nah itu. Oh iya ini. Ini ada tulisan nih ya, Terminator nih. Start sama finish. Mau ngasih tahu juga, ini kalau untuk bahasanya sih samakan aja ya. Iya benar. Sama bahasa Indonesia semua, sama bahasa Inggris semua boleh. Tergantung dosen nanti lah ya. Masing-masing dosen gitu. Izinin nggak kalau beda bahasa. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Yang penting kaliannya paham. Oke, kalau kalian lupa tuh kayak panjang itu apa? Kalau misalnya pakai persegi panjang untuk apa, oval untuk apa, dan teman-temannya itu ada di modul, kalau nggak salah modul 2. Oke, di modul. Makasih ya, Kak. Iya, makasih juga Sisi. Ada yang mau ditanyain lagi? Aku kembaliin ke Doni deh. Doni, silakan. Doni di sini. Nah, masih ada yang mau nanya-nanya nggak nih? Kalau nggak nanya-nanya kita sharing-sharing manja. Siap.
Oh ya, di Gracias itu kalau nggak salah, suruh inputin nomor telepon yang bener ya. Di Gracias, coba buka Gracias. Pada tahu Gracias nggak sih? Ini kenapa? Di web Ada hubungannya web ini web Telkom. Itu buat kuota dari Kemendikbud. Kalau dari Telkom kan kayaknya belum keluar tuh anak angkatan 20. Emang ada? Ada lah. Ada. Ada loh. Bang Taufik 1 kali sosialisasi kota. Gimana? Ini nggak dibayar ini, buat info aja. Aku mau ini dong, kalian on cam yang bisa mau di screenshot. Yuk on cam. Kak, nomor buat Igresias harus nomor Telkom. Komsel ya? Telkomsel. Wajib. Yang Excel nggak bisa. Ayo dong yang bisa Telkomsel, on seingat gua. cam. Soalnya kemarin ada yang pakai bukan Telkomsel disuruh ganti. Parah emang. Yang Kan Indosat gimana? Diganti aja Indosat. Ya ganti lu ganti. makanya kuliah di Indosat University. Ganti Bagja, ganti Telkomsel. Bentar. Bodoh. Jangan interupsi dulu. Yuk, yang lain on cam dong, aku mau take a picture. Asik. Gak tuh bahasanya take a picture. Yuk, senyum dulu yuk. 1. Abang-abangnya juga senyum deh. Sabar, belum pada on cam ini mah. Lagi Yang- pada mau on cam. Buru-buru banget kan di sini. 1. Tuh Bentar. lagi pada mau on cam tuh. Jangan-jangan pada Udah AFK semua belum nih? Nggak lagi pakai Pada tidur dulu. nih kayaknya. Lagi cuci muka dulu. Santuy gak apa-apa. Jaringan jelek Kak, maaf ya, gak apa-apa, yang penting jangan mukanya yang jelek ya. Kayak Bang Doni. Doni. Doni dong yang kena. Doni. Gak apa-apa jelek, yang penting diingat. Ih, Jadi, siap. Yuk, Sama difoto siapa dulu. tuh? Ya. Difoto dulu. Diam dulu. Ini Harwin, Granata, Takwa, Mikhail, siapa lagi nih? Weh, Takwa belum online. Dimas. Belum open cam nih. Mana si Takwa nih? Kenapa tuh Ridwan, Kak? Kenapa? Sebutin satu-satu, Kak. Oke, sebutin satu-satu. Siapa ini? Ridwan ini kalau nggak salah waktu praktikum adanya mandi hujan tau. 20_11 Ya nggak sih? 02200 tuh siapa? Iya, Bang. On cam dulu deh. Takwa on cam dong, Takwa. Mandi hujan nggak ada lu? Dimas. PK, kenapa Ahmad? Ahmad kenapa PK? Sebutin satu-satu, Kak. Ini disebutin apa nih? Takwa on cam dulu. Iya Bang, kok gak ada Kak Aya? Kok gak ada Kak Aya? Ya Allah, Kak Aya yang dicariin. Kak Aca, di sini nggak dicariin. Udahlah. Ya udah, aku ganti rename dulu ya, Aya gitu. Beda 1 huruf doang loh. Maaf Kak, jaringan jelek. Oke, nggak apa-apa, yang bisa aja ya. Oke, yang slide pertama dulu nih. Senyum semuanya. Ntar Kak. Iya, sabar. Buru-buru banget emang. Gak tahu kenapa buru-buru. Gue pakai bentar. Gue Tahu pakai nih mau ngapain nih Nisa? Buru-buru banget. Kenapa? Doni mau pakai lip tint dulu. pakai filter dulu. Ih, gaya banget. Emang biasa tuh yang jelek itu ini kan, pakai filter untuk menutupi kejelekannya. Gak enak Kaca kemanisan. Tahu kok kalau aku tahu kok kalau aku manis. Jangan dipuji, aku tuh tahu. Siap. Ih, Ini. Maaf Takut. Kang. iyain aja hari ini, iyain aja kayak yang ngomong udah. Pokoknya muka yang jelek hari ini Dari cuma tadi Doni. bete mulu sih. Sa, Image gue jatuh di sini. Jangan gitu dong, Don. Oke, udah nih. Lanjut. Mana Takwa? Oh, Takwa udah ada. Oke. Hadir dong. Semantul. 1, 2. Senyum semuanya. Senyum. 1, 2. Bentar. Jangan di ini dulu. Jangan berhenti senyum dulu. Masih ya. Tahan. Ya, lagi yang kedua. Senyum lagi yang kedua. Bodo amat, kalian gak tahu kan yang kedua siapa. Senyum. Senyum dulu. 1, 2, 3. Wah, ada yang cantik nih, Bang. Aku jadi duta sampo lain. udah belum?
Belum sekali lagi ya. Bentar. Buset dah. Bumerang Kak. Satu kali lagi. Senyum lagi. Terakhir 1, Aneh-aneh gitu ya. 3. Makasih yang udah senyum. Kalau bumerang dari kalian aja. Satu Ya, orang. siapa yang mau bumerang nih? SG. Ya, terus di tag. Untuk Ayo, ada yang mau ini enggak? Kita Apaan, udah Wi? selesai praktikum. mutualan dong. Ada yang mau nanya-nanya? Mutualan. Oh, Follow gila. gua makanya. Kita Kalau mutualan dong. mah. Siapa nih? Siapa? Masukin Instagram ini yang mau di follow. Gila. Ayo masukin. Follow gua aja deh, ntar gua follow back. Nih, Mau name lah. gua ganti ya. Gimana? Ini nggak ada yang mau nanya lagi? Enggak. Nggak ada. Oh, Terus kan ya username seru IG nggak? gua. Nggak apa? Twitter juga kayak gini nih. _noob. Twitter aku janganlah. Telegram beda nih. Twitter Nisa. Banyak Kalian galau-galaunya Twitter Nisa. Beneran aja dah. Ini siapa nih harta aku? Kalian sejurusan semua udah saling kenal belum sih? Sekelas, sejurusan? Udah nih. Kapan udah? Aku mau nunjuk satu orang ya. 3 orang. 3 orang. Satu dari 07, satu dari 08, satu dari Inter. Aku mau nanya. Inter siapa aja Inter? Gak tahu Inter siapa kalau aja? ada. Kalau ada. Aku Inter mau ada nggak? Cara dapet kuota. Aku mau minta ini Inter. kesan dan pesan kalian gitu loh. Anak 07 siapa nih yang mau daripada aku tunjukkan? Kesan aja. Wih, siapa nih Jason Ranti? Mau gak? JJ siapa JJ? Asik banget nih orang. Enggak ada. Waduh, ada. Enggak ada gitu yang mau ini. Yang mau kasih kesan dan Woyo. pesan. Itu diisi dulu yang di dasko yang aku tulis di ini di kolom chat. Kelihatan. Diisi dulu ya, teman-teman semua. Oke. Suka nih aku. Kalau aku nggak pernah ngasih kalian kayaknya ya. Oke. Oke. TF3 123. Gue sering TF7. TF7L Elektro 7. Elektro 7 ini yang apa ya? Yang Senin 3 nggak sih? Ya, Bang. Oh iya, berarti benar. Pada nganggu gini-gini. Gue pernah ngajar. Boneka kucing kalian gini-gini. Ngomong. Gak dimakan. Kamelani kok hilang? Iya, Kamelani lagi ada tugas. Kenapa mau sama Kamelani? Bentar ya aku cariin ya, aku tanyain nih. Siapa yang mau sama Kamelani tadi? Kak, Valorant emang ya. Tuh, Taufik tuh Valorant. Woi. Ayo di ini ya, dalam e-sport ya. Ada kan linknya? Kak Aya juga ada yang nyari. Siapa nih Abiyu? Coba aku mau lihat mukanya deh, yang mana sih Abiyu? Username gue di sana ini. Nah, username gue. Bentar, Abiyu yang mana? Enggak, aku mau screenshot terus kirimin ke Aya. Kak Aya ada yang cari gitu. Oh, ini nih Abiyu Ya, nih. boleh. Itu tuh kan. Bentar. Kita spotlight ya. Ini guys yang cari Kak Aya. Pak boy. Waduh. Mampus ini. Aduh, kocak ya sekarang. Spotlight Ya. dong. Siapa lagi yang mau nitip salam? Ini udah kayak acara TV, titip salam. Salam. Si Nita siapa Nita? Halo Nita. Nita dengar suara aku. Dibilangin cantik sama salah satu abang Daskom. Itu bilang. Apa tuh? Si Doni langsung nyari Nita yang mana? Makanya pakai filter mata kan? Kasih Kak. Iya, sama-sama. Ada yang mau nanya seputar UTS nih. Kayak Kak UTS-nya kayak mana gitu.
Nanya-nanya ya. Tapi Nanya nih. ini nggak ada elektro ya. Makanya kita nggak bisa. Kak. Titip salam buat Kak Aca. Kelewatan apanya manisnya yang udah tahu. Kamu nggak bisa gombal. Aku udah tahu Kak Aca IG-nya apa. Bentar, ada yang Kak UTS soalnya kan bikin program, nanti waktunya lebar nggak? Lumayan sih, kalau UTS itu biasa kan ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Kalau gue kemarin, kalau sekarang kalian ngodingnya masih bisa pakai laptop, masih bisa pakai DevC atau yang lain. Nah kalau kita kemarin ngodingnya itu pakai kertas, kita nulis di kertas. Gila nggak tuh kita ngoding kesalahan. Terus kan kalau pemrograman itu salah kurung krawal aja dianggap salah semua sama dosennya. Kalau dulu gitu. Jadi kayak emang harus teliti gitu. Satu kurang kurung krawal aja nggak bisa dapat 100 gitu. Iya benar-benar. Gitu. Tapi nggak tahu sih yang sekarang gimana. Iya. Apakah kalian juga akan menulis? Apakah kalian UTS-nya take home atau real time kah kira-kira? Real time lah. Online aja kemarin real time. Barat tuh take home. Ini aku stop recording ya, aku lupa.